Pihak kepolisian Polda Jawa Timur yang dibantu oleh Korlantas Mabes Polri terus melakukan investigasi terhadap kasus kecelakaan bus ini. Jumat pagi 20 Mei 2022, pihak Korlantas Mabes Polri yang didampingi Polda Jawa Timur dan Polres Mojokerto Kota meluncur ke lokasi kejadian bus naas itu untuk melakukan investigasi. Tim Fakta pun berkesempatan untuk ikut dalam rombongan itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai di lokasi kejadian perkara. Dan inilah lokasi kejadian yang menewaskan 16 orang korban jiwa dalam rombongan bus wisata Ardiansyah. Di sini masih terlihat barang-barang para korban. Dan beton ini merupakan titik terakhir yang dihantam oleh bus Ardiansyah pada saat kecelakaan naas itu. Pihak Korlantas Mabes Polri yang turun ke lapangan langsung melakukan investigasi. Setiap sudut pagar tak lepas dari pantauan tim investigasi gabungan Polri. Garis hitam yang menempel pada dinding pagar pembatas jalan tol ini merupakan titik awal gesekan bus Ardiansyah sebelum akhirnya menghantam beton tiang variable message sign atau VMS di kilometer 712.400A tol Surabaya Mojokerto. Bus yang melaju dengan kecepatan 90 km per jam ini, menurut pihak kepolisian, sempat juga menghantam papan jasa marga. Sebetulnya bagaimana sih Pak ceritanya kok bisa kejadian kecelakaan kemarin itu terjadi di sini gitu? Jadi kecelakaan kemarin itu terjadi karena bisa dikatakan human error ya. Jadi human error karena pengemudi cadangan ini yang seharusnya tidak mengendarai kendaraan tapi tanpa seizin dan sepengetahuan pengemudi utama. Kemudian karena pengemudi utama saat itu tidur, mengemudikan kendaraan ini sampai ke dari Caruban, dari Caruban ke area Caruban, kemudian diambil alih oleh pengemudi cadangan ini sampai ke lokasi terjadi kecelakaan lalu lintas ini. Sampai di sini ya Pak ya? Betul. Oke Pak, waktu itu kondisi dari supir cadangan itu gimana sih Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang kondisinya lelah dan mengantuk. Kemudian sudah kita lakukan juga tes laboratorium termasuk tes darah dan tes urin. Hasilnya nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan terindikasi menggunakan narkotika atau tidak begitu? Narkotika atau tidak. Oke, karena itu juga yang harus diklarifikasi ya Pak ya, karena sebelumnya juga sempat dalam konferensi pers disebutkan bahwa yang bersangkutan ini positif menggunakan narkotika jenis sabu. Tentu menjadi pertanyaan publik juga ya Pak ya, ini menggunakannya sudah berapa lama, apakah ketika hari H atau kejadian itu menggunakan atau berapa hari sebelumnya, ya. Itu yang masih belum bisa disampaikan ya Pak? Belum. Oke, Pak, boleh dong Pak kita digambarin Pak situasi di sini ketika kemarin kejadian kecelakaan dan pengemudi cadangan itu menyetir bus tersebut tuh gimana sih Pak ceritanya sampai kemudian kecelakaan itu terjadi? Tapi dapat kita lihat bahwa ini pada saat yang bersangkutan itu mengemudikan kendaraan kemudian menabrak trailer ini termasuk dari Pelang ini Pak? pelang. Oh jadi langsung nabrak sini Pak? Ya. Sini langsung ke situ? Sampai ini lurus, sedikit bekasnya kemudian naik. Oh sampai naik ke sini Pak? Di situ ada yang papan reklame itu baru yang bersangkutan menabrak tiang papan reklame. Yang bersangkutan menyampaikan kecepatan sekitar 80. Okay. Kemudian dari hasil sementara dugaan setelah kita lakukan olah TKP menggunakan TAA baik dari Polda maupun dari Korlantas Polri, dugaan sementara sekitar 90 sampai 100. Dan inilah kondisi terakhir tempat kejadian. Di sini masih terlihat jelas kerusakan parah yang diakibatkan oleh hantaman bus Ardiansyah pada Senin pagi itu. Di atas tanah ini pula lah para penumpang yang kebanyakan saat itu dalam kondisi tertidur, namun harus terbangun dalam kondisi kesakitan dan tak sedikit yang kehilangan nyawanya akibat ulah dari sopir bus Ardiansyah, Ade Firmansyah.
Malam keempat pasca kecelakaan maut di jalur tol Mojokerto-Surabaya, warga kampung Benowo menggelar pengajian untuk mendoakan para korban kecelakaan maut itu. Suasana para jamaah yang sangat khidmat melantunkan ayat suci Al-Quran. Sangat kehilangan, mungkin itulah yang dirasakan warga kampung Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Kehusuan sangat terlihat dari raut wajah para jemaah yang malam itu hadir di Masjid Al-Ikhlas. Kesedihan mendalam masih menyelimuti warga Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Karangan bunga yang diperuntukkan para korban kecelakaan maut di tol Mojokerto, Surabaya ini masih menghiasi salah satu sudut Gang Benowo Kerajaan, Surabaya. Lasmi, seorang wanita parubaya yang bisa dikatakan paling banyak kehilangan anggota keluarga besarnya. Hingga kini ia masih menyimpan rasa sedih yang mendalam. Bagaimana tidak, Lasmi kehilangan 11 orang yang terdiri dari anak, menantu, dan 2 cucu kesayangannya. Ditambah lagi 7 anggota keluarga besarnya yang tewas di dalam rombongan bus maut Ardiansyah. Kini Lasmi hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Ia diam 1000 bahasa. Beginilah kondisi Lasmi ketika tim fakta menyambangi rumah duka di daerah Benowo. Dalam diamnya, Lasmi masih sering melangkahkan kakinya menuju pemakaman di mana orang-orang kesayangannya saat ini terbaring. Dengan langkah yang gontai, tubuh Lasmi tetap melangkah menuju pemakaman yang tak jauh dari kediamannya. Meski tak bisa lagi melihat tawa dari cucu-cucunya, namun Lasmi tetap berdoa agar keluarga besarnya yang menjadi korban kecelakaan bus maut Ardiansyah mendapat tempat yang terbaik. Di bawah tanah inilah tubuh korban kecelakaan bus yang juga orang kesayangan Lasmi kini terbaring. 4 orang yang Lasmi sangat cintai dikubur dalam satu liang lahat. Tak banyak kata yang terucap dari mulut Lasmi untuk mereka semua. Hanya doa dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keempatnya. Wajah kesedihan sangat terpancar dari raut muka Lasmi ketika menabur bunga di pusaran orang yang sangat disayanginya. Dalam jiwa yang masih menyimpan rasa kesedihan yang mendalam,